Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 hari ini kita akan membahas topik tentang teori inflasi perspektif Islam. Definisi dari inflasi adalah fenomena kenaikan harga baik barang ataupun jasa yang terjadi secara umum, berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dan diikuti penurunan nilai real mata uang. Jadi bisa barang, bisa jasa ya, dan harus terjadi secara umum, berlangsung terus-menerus, dan diikuti penurunan nilai mata uang. Inflasi itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Nah, kalau inflasi itu terjadi dalam level yang ringan, dia bisa memberi pengaruh positif kepada perekonomian ya. Kenapa? Karena justru bisa menstimulus peningkatan pendapatan nasional karena inflasi itu akan mendorong masyarakat untuk menabung, berinvestasi dan semakin rajin bekerja. Pada level ini, penurunan nilai mata uang yang terjadi akibat inflasi itu tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat, tetapi masyarakat yang masuk ke dalam kategori garis kemiskinan tetap adalah yang paling menderita walaupun tingkat inflasinya ringan. Nah, sedangkan apabila tingkat inflasi itu tinggi, maka itu justru menjadi bumerang bagi perekonomian. Ya, kenapa? Karena kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus itu akan membuat nilai mata uang itu semakin menurun. Otomatis, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga semakin rendah. Nah, ini akan berujung pada semakin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oke, tingkat keparahan inflasi itu ada 4. Inflasi ringan jika di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang 10-30% per tahun. Inflasi berat 30-100% per tahun. Dan hiperinflasi apabila di atas 100% per tahun. Nah, inflasi yang berdampak positif tadi adalah inflasi ringan. Sedangkan inflasi yang berdampak negatif adalah inflasi yang berat dan inflasi yang hyper. Oke, nah untuk mengetahui seberapa parah inflasi yang sedang terjadi, tentu saja harus dihitung terlebih dahulu. Nah, di Indonesia, lembaga yang secara resmi bertugas untuk menghitung inflasi ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) ya. Indikator yang digunakan BPS untuk menghitung inflasi adalah indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen itu adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tapi tidak semua barang dan jasa dihitung ya. Ada 7 kelompok saja yang dihitung. Yang pertama adalah kelompok bahan makanan, yang kedua makanan atau minuman jadi dan tembakau, yang ketiga perumahan, yang keempat sandang, yang kelima kesehatan, yang keenam pendidikan dan olahraga, dan terakhir yang ketujuh transportasi dan komunikasi. Rumus untuk menghitung laju atau tingkat inflasi adalah dengan seperti bisa dilihat pada slide ini ya. Indeks harga konsumen tahun sekarang dikurang indeks harga konsumen tahun lalu dibagi indeks harga konsumen tahun lalu dikali 100%. Ini adalah contoh perhitungannya dan di sini kalau kita lihat hasilnya 8,17% ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tingkat keparahan ini maka 8,7 itu masih dalam kategori di bawah 10% inflasi ringan. Jenis-jenis inflasi itu yang paling populer ya, ada 2. Yang pertama disebut dengan demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi karena naiknya agregat demand atau tingkat permintaan agregat. Permintaan agregat mengalami kenaikan dari Q1 dari Q0 ya ke Q1. Nah, apabila supply-nya tetap, maka tarikan permintaan ini akan menyebabkan lonjakan harga dari P ke P1. Sehingga di sini bisa kita lihat kurva agregat demand bergeser ke atas dari D ke D1. Jenis inflasi yang kedua disebut dengan cost push inflation atau inflasi dorongan biaya.
Nah, inflasi ini disebabkan oleh turunnya agregat supply yang disebabkan oleh biaya produksi yang meningkat. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikan biaya produksi menyebabkan supply atau produksi agregat itu menurun dari Q ke Q1. Apabila tingkat permintaan tetap tidak mengalami penurunan permintaan sedangkan penawaran agregatnya turun, maka otomatis supply-nya turun ya dari S ke S1, maka terjadi lonjakan harga dari P ke P1. Oke, nah sekarang kita bahas tentang penyebab inflasi menurut Al-Makrizi. Siapa itu Al-Makrizi? Singkat saja, Al-Makrizi ini salah satu ekonom muslim klasik ya dari Mesir. Mengenai biografi Al-Makrizi kalian bisa klik. Di sini sudah saya linkkan dengan biografi Al-Makrizi. Ya, pada zaman dahulu Al-Makrizi ini beliau bertugas sebagai Ketua Wilayatul Hisbah, ya, lembaga pengawas pasar yang mengurusi tentang pasar dan harga-harga. Nah, Al-Makrizi melakukan riset, ya. Lalu kemudian beliau menyimpulkan bahwa inflasi atau kenaikan harga yang terjadi pada masanya itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor alami disebut natural inflation. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau disebut human error inflation. Nah, baik natural inflation maupun human error inflation itu bisa disebabkan oleh dipicu ya oleh naiknya agregat demand atau turunnya agregat supply. Misalnya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi positif net ekspor ya. Jadi keuntungan ekspor itu jauh melebihi keuntungan impor sehingga banyak uang mengalir ke dalam negeri. Nah, di sini jumlah uang beredar di dalam negeri meningkat. Kemudian setelah terjadinya peningkatan jumlah uang beredar karena pendapatan masyarakat meningkat tadi, maka agregat demand pun meningkat. Nah, peningkatan agregat demand ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, pada demand pull inflation itu bisa berpotensi meningkatkan tingkat harga ya, dari P ke P1. Nah, natural inflation ini juga bisa disebabkan oleh turunnya agregat supply. Contohnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik ya, kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen sehingga stok hasil panen itu turun drastis. Lalu terjadi kelangkaan yang menyebabkan tingkat harga mengalami kenaikan. Grafiknya dari P ke P1 harga mengalami kenaikan ya, supply-nya juga mengalami penurunan. Nah, natural inflation ini adalah inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah seperti bencana alam, banjir, paceklik, kemarau, dan lain sebagainya. Bisa juga bencana non-alam seperti peperangan, wabah penyakit, ya, embargo, boykot ekonomi. Oke, jenis yang kedua menurut Al-Makrizi adalah human error inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Al-Makrizi menyebutkan bahwa pada zaman Al-Makrizi menjadi ketua Wilayatul Hisbah, human error yang menyebabkan terjadi inflasi ada 3. Yang pertama, maraknya korupsi dan administrasi birokrasi pemerintahan yang buruk. Yang kedua, pajak yang terlalu tinggi dipungut oleh pemerintah. Kemudian pencetakan uang fulus yang berlebih-lebihan melebihi kebutuhan transaksi masyarakat. Ya, uang fulus ini sudah kita pelajari sebelumnya. Uang fulus adalah bad money, di mana uang itu nilai intrinsiknya jauh sekali lebih kecil daripada nilai nominalnya. Seperti uang kertas yang kita pakai sekarang. Oke. Lalu kemudian dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Idris Parakasi tahun 2016, Idris Parakasi menambahkan ya,
menambahkan lagi bahwa sekarang bukan hanya 3 yang disebutkan Al-Makhrizi saja human error yang bisa menyebabkan inflasi. Tapi Idris Parakasi menyebutkan ada ihtikar, penimbunan barang ya. Ada ihtinas, penimbunan finansial aset, penimbunan uang. Kemudian ada juga praktek talaki rukban atau mencegat pedagang ya dari desa ke kota. Nah, sehingga apa namanya jalur distribusinya tidak efektif dan harga jadi tidak efisien ya. Singkatnya itu ekonomi biaya tinggi. Nah, kalau kita melihat pendapat Al-Makhrizi dan Idris Parakasi, bisa disimpulkan bahwa human error yang bisa menyebabkan inflasi ini adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran dan ketentuan-ketentuan Islam. Oke. Jadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi ya. Karena keserakahan manusia menginginkan keuntungan yang berlipat ganda, tapi sebenarnya justru hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi. Sama seperti natural inflation, human error ini juga bisa distimulus ya, terjadinya itu karena naiknya aggregate demand atau turunnya aggregate supply. Jadi pasti bahwa inflasi itu pasti terjadi karena kontraksi di aggregate demand atau aggregate supply. Entah itu karena sebab-sebab natural atau sebab-sebab kesalahan manusia. Oke. Dari 3 yang disebutkan Al-Makhrizi tadi, ya, pencetakan uang fulus berlebihan itu termasuk ke dalam kategori naiknya aggregate demand ya. Nah, uang beredar yang berlebihan, sebagaimana kita ketahui, itu bisa menyebabkan naiknya daya beli dan permintaan secara tajam, sehingga harga-harga menjadi naik ya. Oke. Kemudian korupsi dan administrasi yang buruk serta pajak yang terlalu tinggi, nah itu bisa menyebabkan turunnya agregat supply ya. Kenapa? Karena adanya korupsi dan pemungutan pajak yang tinggi itu menyebabkan terjadinya high cost economy. Ekonomi biaya tinggi yang sangat tidak efisien sehingga itu akan menurunkan agregat supply barang dan jasa. Lalu kemudian terjadi kelangkaan relatif yang menyebabkan harga-harga barang dan jasa itu menjadi naik. Ya, karena permintaannya banyak, sementara barang yang diproduksi sedikit, maka harganya akan naik. Baik, jadi sampai di sini bisa kita simpulkan ya bahwa eh, penyebab inflasi menurut Al-Makhrizi itu bisa terjadi karena human error, bisa juga karena sebab-sebab alamiah atau natural. Nah, keduanya itu bisa berbentuk demand pull inflation atau cost push inflation. Sekian pemaparan materi dari saya. Setelah ini kita akan melakukan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.